Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang itu berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Sejarah penginderaan jauh. Tahun 1960-an, di mana sudah beredarnya satelit-satelit seperti Gemini, Apollo, Sputnik, dan Soyuz. Tahun 1972, satelit R1 atau Landsat pertama kali diorbitkan. Fungsi untuk memetakan sumber alam dan kondisi lingkungan. Mulai berkembang satelit lainnya seperti Spot, IRS, MOS, ADOS, R1, dan RadarSat. Tahun 2000, satelit untuk Inter menjadi untuk sipil dengan ketelitian tinggi. Contohnya QuickBird, Iconos, dan OrbiMed-1. Kelebihan penginderaan jauh. Dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat didefinisikan peta. Peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. Dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. Biaya lebih murah. Kelemahan penginderaan jauh. Terkadang untuk pemetaan yang detail dan akurasi tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. Memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Manfaat penginderaan jauh. Pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksploitasi mineral dan energi. Pemetaan terjadi suatu fenomena di muka bumi, misal kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Yang terakhir, pemetaan bencana alam. Komponen penginderaan jauh. Sumber tenaga. Sebagai penghubung membawa data objek ke sensor, dapat dilakukan dengan cara distribusi daya, gelombang bunyi ataupun gelombang elektromagnetik. Sistem pasif. Menggunakan sumber tenaga matahari, radiasi matahari dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang. Contohnya infrared thermal. Sistem aktif menggunakan tenaga buatan, tenaga pulsar, sehingga dapat merekan objek dengan bantuan di luar matahari. Biasanya untuk kasus di malam hari, contohnya laser flow sensor dan static aperture radar atau SAR. Atmosfer. Sinyal selektif terhadap panjang gelombang, hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Jendela atmosfer. Spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer menyentuh permukaan bumi yang tidak mengalami bantuan serapan, pantulan, dan hamburan. Alat pengindra atau sensor. Digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan alat penginderaan atau sensor. Digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Tingkat kepekaan berbeda untuk setiap sensor terhadap spektrum elektromagnetik. Macam-macam sensor. Ground-based platform. Sensor di permukaan bumi yang lokasinya permanen. Aerial platform, sensor yang biasanya di pesawat terbang. Satellite platform, sensor di satelit yang diposisikan pada orbit bumi. Macam-macam resolusi sensor. Resolusi spesial. Tingkat kerincian suatu objek yang ditangkap oleh sensor semakin rinci, maka semakin tinggi resolusinya. Resolusi spektral, lebar kisaran masing-masing band spektral yang diukur sensor. Resolusi temporal, interval waktu antara dua pengukur yang berurutan. Tahapan sistem penginderaan jauh. Target membutuhkan adanya sumber energi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hasil interaksi antara target dan sumber energi
adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Hasil data di sensor dikirim ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Interpretasi citra digabungkan antara visual dan otomatik dengan bantuan software pengolah citra, misal Envy. Interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra mengidentifikasi objek dan senilai arti pentingnya objek yang tergambarkan pada citra tersebut. Citra sebagai menjadi citra foto dan citra non-foto. Unsur-unsur interpretasi peta. Rona dan warna. Rona, tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada suatu citra dinyatakan dalam derajat keabuan dan bergantung cuaca. Warna, wujud yang tampak oleh mata berdasarkan jenis spektrum. Bentuk, mengacu ke bentuk secara umum, konfigurasi atau garis besar pada wujud satu objek. Atribut yang jelas, menyangkut pada keterangan suatu objek. Ukuran, atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, gradien, dan volume, berkaitan dengan penggunaan skala. Penyebutan ukuran tidak selalu sama. Pola, berkaitan dengan susunan ruangan objek pengulangan untuk sekelompok objek. Citra menandai sekelompok objek. Bayangan, akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek, memperkirakan profil dan ketinggian relief pada satu objek. Efek, mempertegas dan memperlemah penampakan objek. Tekstur, untuk frekuensi perubahan rona pada citra, hasil dari agresi pengelompokan suatu penampakan yang terlalu kecil dapat dibedakan bergantung skala resolusi citra, meliputi tingkat aksar, sedang, dan halus. Situs, bukan ciri objek selain langsung, melainkan kaitannya dengan lingkungan sekitar. Penjelasan objek terhadap objek lain yang lebih dapat dijadikan sebagai dasar untuk identifikasi objek kaji. Letak objek terhadap bentang darat. Asosiasi, keterkaitan objek suatu dengan yang lain, berguna sebagai petunjuk bagi adanya objek lain. Sekian dari saya, terima kasih.